mengenai struktur anatomi kulit. Nah, seperti yang kita ketahui, kulit adalah organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan atau manusia terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Kulit juga merupakan organ yang paling luas, yaitu kurang lebih sekitar 15% dari berat tubuhnya kita. Dan pada manusia itu luasnya berkisar antara 1,5 sampai 1,75 meter persegi. Contohnya, misalkan saya kan beratku 50 kg. Berarti berat kulitku kira-kira mencapai 3 gram. Nah, rata-rata tebal kulit itu berkisar antara 1 sampai 2 mm. Namun, kulit yang paling tebal itu berada di telapak tangan dan telapak kaki kita, berkisar 6 mm. Sedangkan yang paling tipis itu berada di organ vitalnya laki-laki, sekitar 0,5 mm. Nah, kulit juga membangun suatu barrier yang memisahkan organ-organ internal dan lingkungan luar dan turut berpartisipasi dalam banyak fungsi tubuh yang vital ataupun penting. Nah, di dalam anatomi kulit kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada lapisan kulit, yang kedua ada kelenjar pada kulit, yang ketiga ada saraf pada kulit, dan yang terakhir ada rambut. Nah, yang pertama kita bahas adalah lapisan kulit. Secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Lapisan pertama itu ada epidermis, kemudian di bawahnya itu epidermis ada dermis atau lapisan kedua, kemudian lapisan yang paling bawah atau di bawahnya dermis itu ada hipodermis. Untuk lapisan pertama ada epidermis yang merupakan bagian terluar kulit yang tersusun atas sel-sel epitel berlapis banyak yang tersusun rapat dan mengalami keratinasi, di mana keratinasi ini menghasilkan keratin yang merupakan protein yang bersifat keras, anti air, dan berfungsi untuk melindungi permukaan kulit. Jaringan ini tidak memiliki pembuluh darah. Nah, epidermis itu terbagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama ada stratum corneum, kemudian lapisan kedua ada stratum lucidium, kemudian lapisan ketiga ada stratum granulosum, kemudian lapisan keempat ada stratum spinosum, kemudian yang terakhir ada stratum basalis. Oke, kemudian lapisan tersebut kita perbesar seperti ini ya. Nah, jika diperbesar akan tampak seperti ini. Yang pertama ada stratum corneum yang merupakan lapisan epidermis paling luar, terdiri dari beberapa sel yang pipi atau gepeng dan merupakan sel mati sehingga tidak memiliki inti, dan cairan selnya atau protoplasmanya berubah menjadi zat keratin. Sel ini akan diganti oleh sel-sel di bagian bawahnya setiap 15-30 hari. Jadi lapisan ini akan mengelupas. Nah, sebagian dari kita itu tidak sadar kalau mengelupas kulit tak setiap 15-30 hari. Nah, contohnya itu kalau seringki mak lulur, itu kan ada daki-daki tak keluar. Nah, daki-daki itu yang disebut sebagai stratum corneum yang terkelupas. Kemudian yang di bawahnya stratum corneum ada stratum lucidium. Ini merupakan lapisan jernih dan transparan, terdiri dari 4-7 lapis sel pipi yang tidak berinti, yang mati atau hampir mati. Kemudian ada stratum granulosum. Kenapa disebut sebagai stratum granulosum? Karena di dalamnya itu ada granula-granulanya yang terdiri dari 3-5 granula dan penghasil keratin yang disebut sebagai granula keratohyalin. Kemudian yang dibawanya lagi ada stratum spinosum yang merupakan lapisan paling tebal. Ini memiliki tonjolan penghubung intraseluler. Lapisan epidermis ini berbentuk spiral, ukurannya itu berbeda-beda karena ada proses pembelahan mitosis. Terdapat sel Langerhans, itu tujuannya untuk memberikan peringatan pada sistem imun tubuh saat diserang oleh kuman ataupun virus. Nah, lapisan ini juga memproduksi keratin yang disebut sebagai sel keratinosit. Kemudian ada stratum basalis yang merupakan lapisan terbawah dari sel epidermis dan melekat pada jaringan ikat dermis. Selnya berbentuk kubus, terdapat sel pembentuk melanin yaitu melanosit yang berperan dalam pembentukan melanin yang mewarnai kulit berupa warna coklat. Nah, semakin banyak melaninnya itu kulit tak, maka kulit akan semakin gelap.
dia itu berasal dari sinar matahari atau sinar UV. Jadi kalau semakin banyak berjemur di sinar matahari, maka semakin gelap juga kulit tak. Nah, ini juga sangat berbahaya kalau berlebihan bisa menyebabkan kanker atau kerusakan DNA kulit. Nah, di dalamnya juga terdapat sel Merkel ini yang warna biru-biru yang membuat kulit menjadi sensitif terhadap tekanan. Kemudian ada lapisan dermis atau lapisan kedua dari lapisan kedua Kemudian lapisan kedua ada dermis yang merupakan lapisan yang jauh lebih tebal dibandingkan dengan epidermis. Ini berisi 3 jenis jaringan, ada kolagen, otot, dan juga saraf. Nah, di dalam dermis ini dibagi menjadi 2 wilayah. Ada parts papiler atau wilayah papiler. Nah, wilayah ini atau lapisan ini merupakan lapisan yang menonjol ke epidermis atau lebih dekat dengan epidermis, berisi ujung serabut saraf dan juga pembuluh darah. Nah, kalau ini yang kuning diibaratkan sebagai sel saraf dan yang biru dan merah ini diibaratkan sebagai pembuluh darah. Kemudian yang kedua ada parts retikular atau wilayah retikular. Nah, lapisan ini banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, dan juga pembuluh darah. Di dalam folikel rambut yang berwarna coklat ini, berwarna coklat kehitaman, terdapat pembuluh darah yang warna biru dan saraf yang berwarna kuning. Nah, sedangkan jaringan ikat itu diilustrasikan itu yang berwarna pink. Nah, seiring bertambahnya usia, maka akan terjadi penurunan simpul kolagen dan saraf elastis, sehingga terjadi pengeripukan pada kulit. Lapisan berikutnya ada hipodermis atau biasa juga disebut dengan subcutaneous yang merupakan kelanjutan dari lapisan dermis. Ini terdiri atas jaringan ikat longgar dan juga sel-sel lemak. Nah, ini yang bundar-bundar yang warna kuning diibaratkan sebagai sel lemak atau disebut sebagai sel adiposa atau sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, juga terdapat ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan juga getah bening. Tebal tipisnya jaringan adiposa itu tergantung di mana lokasinya. Misalkan di bagian perut atau abdomen itu terdapat 3 cm, sedangkan di bagian kelopak mata itu yang paling tipis. Selanjutnya kita membahas kelenjar pada kulit. Nah, kelenjar pada kulit itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada ekrin, ini yang warna biru-biru. Nah, ekrin itu terdapat pada dahi, telapak tangan, dan kaki. Sekresi keringat dari kelenjar ekrin mengandung air yang banyak garam yang fungsinya untuk mempertahankan suhu tubuh, dan apokrin yang ini yang warna pink kayak kayak kepompong, itu dia berada pada bagian tertentu seperti ketiak atau area payudara dan organ vital. Sekresinya awalnya tidak bau tapi karena adanya karena adanya bakteri jadi bau itu kenapa biasa orang di kalipaknya itu mak bau sebelum, ternyata sebenarnya tidak bau cuma karena adanya bakteri jadi bau Kelenjar yang kedua ada kelenjar sebaceus. Itu menghasilkan sebum. Sebum ini untuk pelembut kulit atau sebagai bakterisida atau sebagai pembunuh bakteri. Kemudian di dalam anatomi kulit juga terdapat reseptor pada kulit, di mana reseptor ini merupakan sinyal sensorik, sinyal pengirim ke otak sehingga kita rasakan itu yang apa-apa yang ada di sekitar tak. Nah, di sini ada lempen atau cakra Merkel yang merupakan reseptor terhadap tekanan ringan, merasakan permukaan kasar tetapi yang tidak ada bulunya. Kemudian ada ujung saraf bebas yang merupakan reseptor terhadap rasa sakit atau gatal. Jadi kalau misalkan tak balik cuang atau jatuh nah kita rasakan sakit. Nah, ujung saraf ini dia yang sampaikan ke otak tak kalau itu sakit begitu ya.
Kemudian ada ujung saraf rambut. Nah, ujung saraf akar rambut ini dia itu yang rasakan kalau misalkan tak cabut ki bulu-bulu tak atau tak cabut ki rambut tak, dia mi yang sampaikan nih ke otak. Kemudian ada corpuscula Meissner. Nah, dia yang mendeteksi tekanan ringan sama sentuhan ringan, pokoknya apapun itu yang ringan-ringan. Nah, berbeda halnya dengan corpuscula Pacini. Nah, dia itu yang mendeteksi sentuhan kuat, getaran kuat, ataupun tekanan kuat. Kemudian ada corpuscula Krause. Dia yang mendeteksi sentuhan dan gerakan. Berbeda halnya dengan corpuscula Ruffini yang sama-sama bentuknya tapi berbeda fungsinya. Dia mendeteksi sentuhan dan gerakan tapi di sekitarannya gitu jaringan ikat yang warna pink. Anatomi kulit yang terakhir itu ada rambut. Nah, di dalam rambut selain terdapat ujung saraf rambut juga terdapat otot arektor pili, di mana pada saat kita merinding atau merasakan takut, nah dia itu yang kasih berdiri ke bulu-bulu tak, dia yang kasih merinding ke. Dan hampir semua bagian tubuh itu memiliki rambut. Audio Jungle. Audio Jungle.